Selamat malam Bu Setia dan teman-teman dari kelas Leadership. Perkenalkan kami dari kelompok chapter 10-11 akan mempresentasikan mengenai chapter 10 dan 11. Pertama-tama kami akan presentasikan mengenai chapter 10 dengan judul Leading Teams. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Dalam anggota chapter 10 dan 11 beranggotakan ada Khairani 2020 60362, ada Calvin 2021 544, ada Nadeline Crestella 2021 60353, dan ada saya sendiri Widya Caroline Kawenyan 2021 60246, dan ada Elizabeth Saragi 2021 60236. Kita masuk ke dalam chapter 10.1, yaitu value dari sebuah tim. Tim sebenarnya pada dasarnya itu tidak cocok untuk setiap situasi. Namun banyak pekerjaan dalam organisasi yang saling bergantung, yang berarti bahwa individu dan departemen bergantung pada individu lain dan departemen untuk mendapatkan informasi atau sumber daya guna menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi ketika tugas sangat saling bergantung, tim dapat menjadi pendekatan terbaik untuk memastikan tingkat koordinasi, pertukaran informasi, dan pertukaran materi diperlakukan untuk keberhasilan penyelesaian tugas. Dalam 10.1.a, apa itu tim? Di dalam PPT, tim adalah unit dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan atau tujuan bersama yang menjadi komitmen mereka dan saling bertanggung jawab. Jadi sebenarnya tim itu adalah 2 orang atau 3 orang yang berkumpul, 2 atau 3 orang ataupun lebih yang berkumpul dengan memiliki tujuan yang bersama. Tapi dengan contoh seperti orang yang tidak berinteraksi secara teratur, kayak orang-orang yang ngantri di kafetaria di dalam kantin, perusahaan, ataupun naik lift bersama, mereka itu tidak membentuk suatu tim. Bahkan sekelompok karyawan yang pekerjaannya saling terkait bukanlah sebuah tim, kecuali anggotanya memiliki tujuan yang sama dan mengharuskan mereka untuk bergantung pada satu sama lain. Kita masuk 10.1.b. Nah, di sini ada 3, ada tim fungsional, ada tim cross-departmental, ada tim evolution to self-directed teams. Oke, kita akan bahas satu-satu, teman-teman bisa baca di PowerPoint. Tim fungsional adalah bagian dari hierarki vertikal tradisional. Jenis tim ini terdiri dari supervisor dan bawahannya dalam rantai komando formal. Biasanya tim fungsional membentuk suatu departemen dalam organisasi, misalnya departemen kontrol kualitas. Terus yang departmental teams. Cross-departmental teams terdiri dari anggota dari berbagai departemen dalam organisasi. Salah satu jenis tim lintas departemen adalah special purpose teams. Terkadang disebut tim proyek. Tim bertujuan khusus fokus pada tujuan tertentu dan bubar setelah proyek selesai. Lalu yang terakhir itu ada evolution to self-directed teams. Nah, untuk yang evolution to self-directed teams terdiri dari karyawan yang bekerja dengan pengawasan minimal dan melakukan rotasi pekerjaan untuk menghasilkan seluruh produk atau layanan. Nah, dari ini saya akan melanjutkan presentasi ke 10.1.c. Ada Agile Teams. Agile Teams ini adalah, atau tim tangguh, itu adalah sebuah tim kecil yang fokus pada satu kesatuan dari proyek yang lebih besar dan mempunyai tanggung jawab penuh beserta seluruh keahlian anggota yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Tim tangguh atau tim tangkas ini memiliki beberapa karakteristik. Biasanya berukuran kecil. Biasanya terdiri dari 3-6 orang. Ukuran yang kecil memungkinkan koordinasi lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, dengan cepat menerapkan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mereka terdiri dari karyawan dari berbagai bidang fungsional. Tim adalah multidisiplin, terdiri dari karyawan teknis dan non-teknis, dan mencakup semua fungsi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tim dan memenuhi tujuannya. Yang ketiga, mereka itu fokus pada membangun solusi untuk komponen masalah yang lebih besar dan kompleks yang berbeda, kecil, dan dapat dikelola yang diintegrasikan ke dalam solusi yang komprehensif. Yang keempat,
Tim tangguh ini mengembangkan hubungan yang sangat dekat dengan pelanggannya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Tim tangkas atau tim tangguh ini terobsesi untuk terus memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Lalu, yang terakhir itu, mereka biasanya mengadakan pertemuan harian selama 15 menit, yang disebut dengan Scrum, di mana para anggota berbagi kemajuan, melaporkan hambatan atau masalah, dan membuat komitmen. Kita masuk ke 10.1.2. Memimpin tim menuju kinerja tinggi. Untuk memimpin tim manapun ke kinerja tinggi membutuhkan elemen-elemen berikut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen-elemen yang dibutuhkan untuk dalam memimpin tim. Yang pertama, tujuan yang menarik. Tujuan yang jelas dan metrik eksplisit. Untuk berhasil, tim anggota harus tahu apa yang diharapkan dari mereka dan berkomitmen untuk mencapainya. Tim berkinerja tinggi memiliki tujuan yang spesifik dan terdefinisi dengan jelas serta serangkaian tujuan yang terdefinisi dengan baik, memungkinkan orang untuk bersatu dalam usaha yang bersama. Lalu yang kedua, keanekaragaman keterampilan dan peran yang jelas. Tim yang efektif berisi beragam keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan semua komponen proyek tim. Peran dan harapan yang jelas bagi para anggota mengarahkan pada kerjasama yang lebih baik karena orang-orang tidak berselisih satu sama lain dalam kebingungan atas tugas dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga adalah ukuran tim. Biasanya ukuran tim itu dirampingkan. Meskipun sebagian besar peneliti setuju tidak ada tim yang optimal ukuran, tim berfungsi paling baik ketika mereka berisi anggota yang cukup untuk melakukan pekerjaan itu. Lalu yang keempat ada otoritas keputusan atas bagaimana mencapai tujuan. Meskipun tim membutuhkan tujuan yang jelas dan yang dijabarkan oleh pemimpin, tim itu sendiri harus memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Pemimpin yang baik bagi perusahaan informasi dan tanggung jawab dan bekerja membangun konsensus daripada mengeluarkan perintah. Yang terakhir, dukungan dan pelatihan berkala. Ajarkan keterampilan seperti komunikasi, norma produktif, dan menyelesaikan konflik dapat berdampak signifikan pada kolaborasi dan kinerja tim. Oke, next. Kita masuk ke dalam 10.3 yaitu leading team process. Tim proses mengacu pada dinamika yang berubah seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh para pemimpin. Pada bagian ini, kita akan membahas tahap-tahap perkembangan kekompakan dan norma-norma. Dalam 10.3a, how team develop. Nah, gambar di dalam PowerPoint ini menunjukkan salah satu model tahapan pengembangan tim. Tahapan-tahapan ini biasanya terjadi secara berurutan, meskipun bisa saja terjadi tempat tindih adalah sebagai berikut. Di sebelahnya ada forming, storming, norming, performing, ajoring. Saya akan menjelaskan satu persatu. Forming itu adalah periode orientasi dan berkenalan. Anggota tim mencari tahu perilaku apa yang dapat diterima oleh orang lain, menjajaki kemungkinan pertemanan, dan menentukan orientasi tugas. Ketidakpastian tinggi karena tidak ada yang tahu apa aturan dasarnya atau apa yang diharapkan dari mereka. Para anggota biasanya akan menerima kekuasaan otoritas apapun yang ditawarkan oleh pemimpin formal atau informal. Tantangan pemimpin pada tahap pengembangan ini adalah memfasilitasi komunikasi dan interaksi di antara anggota tim untuk membantu mereka perkenalan dan menetapkan pedoman tentang bagaimana tim akan bekerja sama. Pada tahap ini, penting bagi pemimpin untuk membuat semua orang merasa nyaman dan menjadi bagian dari tim. Pemimpin dapat menarik anggota tim yang pemalu untuk pendiam untuk membantu mereka membangun hubungan dengan orang lain. Yang kedua ada storming. Dalam tahap ini, kepribadian individu muncul dengan lebih jelas. Orang-orang menjadi lebih tegas dalam memperjelas peran mereka. Tahap ini ditandai dengan konflik dan ketidaksepakatan. Anggota tim mungkin tidak setuju dengan persepsi mereka tentang misi atau tujuan tim. Tim ditandai dengan kurangnya persatuan dan kekompakan. Sangatlah penting bagi tim untuk melampaui tahap ini, atau mereka tidak akan pernah mencapai kinerja yang tinggi. Peran pemimpin selama tahap penyerbuan atau storming adalah untuk mendorong partisipasi para anggota tim dan membantu mereka menemukan visi dan nilai bersama. Para anggota perlu memperdebatkan ide, memunculkan konflik, tidak setuju satu sama lain, dan ketidakpastian
dan persepsi yang bertentangan tentang tugas dan tujuan tim. Ekspresif emosi, bahkan yang negatif sekalipun, membantu hubungan membangun persahabatan dan pemahaman bersama tentang tujuan dan tugas. Yang ketiga, norma yang telah diselesaikan dan persatuan serta keharmonisan tim kembali muncul. Jadi, perbedaan-perbedaan itu dapat diselesaikan dan para anggota mengembangkan rasa kekompakan. Tahap ini biasanya berdurasi singkat dan bergerak cepat ke tahap berikutnya. Pemimpin tim harus menekankan keterbukaan di dalam tim dan terus memfasilitasi komunikasi serta memperjelas peran, nilai, dan ekspektasi tim. Kalau ada performing, pada tahap ini penekanan utama adalah pada pencapaian tujuan tim. Para anggota berkomitmen terhadap misi tim, mereka sering berinteraksi, mengkoordinasikan tindakan mereka, dan menangani perselisihan dengan cara yang dewasa dan produktif. Anggota tim menghadapi dan menyelesaikan masalah demi penyelesaian tugas. Pada tahap ini, pemimpin tim harus berkonsentrasi untuk memfasilitasi kinerja tugas yang tinggi dan membantu tim mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir ada ajoring. Tahap penundaan terjadi pada komite dan tim yang memiliki tugas terbatas untuk dilakukan dan dibubarkan setelahnya. Selama tahap ini, penekanan adalah pada penyelesaian dan pembubaran. Pelaksanaan tugas tidak lagi menjadi prioritas utama, dan para pemimpin seringkali berfokus pada kebutuhan sosial dan emosional anggota tim. Orang-orang mungkin merasakan emosi yang meningkat, kekompakan yang kuat, dan depresi yang atas penyesalan atau pembubaran tim. Pada titik ini, pemimpin mungkin ingin menandakan pembubaran tim dengan ritual atau upacara, mungkin dengan memberikan sertifikat atau penghargaan untuk menandakan penutupan dan kelengkapan. Ketika tim berada di bawah tekanan, waktu tahapan-tahapan ini dapat terjadi dengan cepat dan bahkan tumpang tindih tahapannya juga dapat dipercepat untuk tim virtual. Oke, kita masuk 10.3b, yaitu tim cohesiveness. Tim cohesiveness merupakan sejauh mana para anggota tertarik pada tim dan termotivasi untuk tetap berada di dalamnya, berkomitmen pada aktivitas tim, menghadiri rapat, dan senang ketika tim berhasil. Anggota tim yang kurang kohesif, kurang peduli dengan kesejahteraan tim. Pemimpin biasanya ingin mendorong kekompakan yang tinggi dalam tim. Yang pertama, ada determinants of cohesiveness yang sebelah kiri ya teman-teman. Para pemimpin itu dapat menggunakan beberapa karakteristik struktur dan konteks tim untuk mempengaruhi kohesivitas. Pertama adalah interaksi tim. Ketika tim anggota sering melakukan kontak, mereka akan mengenal satu sama lain, menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan, dan menjadi lebih berkomitmen terhadap tim. Kedua adalah konsep tujuan bersama. Ketika anggota tim setuju dengan tujuan dan arah, mereka akan lebih kohesif. Tim yang paling kohesif adalah tim yang merasa bahwa mereka terlibat dalam sesuatu yang sangat relevan dan penting. Lalu yang ketiga itu adalah ketertarikan pribadi terhadap tim, yang berarti bahwa para anggota memiliki sikap dan nilai yang sama dan menikmati kebersamaan. Lalu ada consequence of cohesiveness, yaitu hasil dari kekompakan tim dapat dibagi ke dalam dua kategori, moral dan kinerja. Sebagian aturan umum, semangat kerja lebih tinggi pada tim yang kohesif karena peningkatan komunikasi antar anggota iklim tim yang bersahabat. Pemelihara keanggotaan karena komitmen pada tim, loyalitas, dan partisipasi anggota dalam keputusan dan aktivitas tim. Kohesivitas yang tinggi memiliki efek yang hampir sama baiknya terhadap kepuasan dan semangat kerja anggota tim lainnya. Lalu kita masuk ke dalam 10.3c. Teams norm adalah standar perilaku informal yang dimiliki bersama oleh anggota tim dan memandu perilaku mereka. Norma-norma sangat berharga karena memberikan kerangka acuan tentang apa yang diharapkan dan dapat yang diterima. Lalu norma-norma mulai berkembang dalam interaksi pertama di antara para anggota tim yang baru, sehingga perilaku pertama seringkali menjadi contoh bagaimana tim berinteraksi. Oke, kita masuk ke dalam gambar yang ada di sebelah. Gambar sebelah atau gambar 10.4, two ways teams norm develop, mengilustrasikan dua cara umum di mana norma-norma berkembang. Norma-norma mulai berkembang dalam interaksi pertama di antara para anggota tim yang baru, sehingga perilaku pertama seringkali menjadi contoh bagaimana tim akan berinteraksi. Di sebuah perusahaan, seorang pemimpin tim memulai pertemuan pertamanya dengan mengangkat sebuah isu dan kemudian memimpin anggota tim hingga mendapatkan solusi yang diinginkannya. Pola tersebut menjadi tertanam begitu dengan cepat menjadi norma tim yang tidak produktif, sehingga para anggota menjuluki rapat sebagai permainan tebak apa yang saya pikirkan.
pemimpin tim harus berhati-hati dalam membentuk norma-norma akan membantu tim menjadi efektif. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa ketika para pemimpin memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap penyelesaian masalah secara kolaboratif, tim akan mengembangkan norma-norma kolaboratif yang kuat. Salah satu cara ampuh untuk mempengaruhi norma adalah dengan membuat pernyataan eksplisit tentang perilaku tim yang diinginkan. Ketika menjadi CEO Ameritech, Bill Weiss membangun norma kerja sama dan saling mendukung di antara tim. Kepemimpinannya puncaknya dengan mengatakan kepada mereka secara belak-belakan bahwa jika dia menangkap siapapun yang mencoba mengganggu yang lain, pihak yang bersalah akan dipecat. Pihak yang bersalah akan dipecat, lalu akan dipinggirkan. Oke, kita masuk ke dalam chapter 10.4 yaitu What Teams Member Contribute akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kontribusi anggota tim. Sekarang coba kita bahas untuk bagaimana memahami kualitas dan kompetensi anggota tim yang berkontribusi terhadap kinerja tinggi. Nah, sekarang ini saya akan membahas overcoming the team member dilemma, mengatasi dilema dari anggota tim. Dalam organisasi di seluruh dunia, sebagian orang menyukai gagasan teamwork. Nah, sebagian lainnya ini sangat membencinya dan banyak orang memiliki perasaan positif dan negatif mengenai bekerja sebagai bagian dari tim. Nah, pemimpin dapat menjadi lebih efektif ketika mereka ini bisa memahami 3 alasan utama kenapa tim menimbulkan dilema bagi orang-orang. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 alasan utama kenapa tim menimbulkan dilema bagi orang-orang. Yang pertama itu ada we have to give up our independence. Nah, ketika orang menjadi bagian dari sebuah tim, kesuksesan mereka bergantung pada kesuksesan tim. Oleh karena itu, mereka bergantung pada seberapa baik kinerja orang lain, bukan hanya pada inisiatif dan tindakan individu mereka sendiri. Yang kedua itu, we have to put up with free riders. Tim terkadang ini terdiri dari orang-orang yang memiliki etos kerja yang berbeda-beda. Nah, syarat dari free riders ini mengacu pada di mana seseorang ini memperoleh manfaat dari keanggotaan timnya, tetapi mereka tidak berpartisipasi aktif dan berkontribusi pada kerja tim. Lalu yang ketiga ini ada tim terkadang disfungsional. Nah, beberapa perusahaan ini mungkin telah mencapai kesuksesan besar dalam hal tim, tapi ada juga banyak contoh bagaimana tim dalam organisasi bisa gagal secara besar. Nah, di tabel samping ini ada contoh 5 disfungsional dari tim yang umum terjadi dalam tim. Yang pertama itu ada lack of trust atau kurangnya kepercayaan, di mana orang merasa tidak aman untuk mengungkapkan kesalahan, berbagi kekhawatiran, atau mengungkapkan ide. Lalu yang kedua itu ada fear of conflict, di mana orang bergaul dengan orang lain demi keharmonisan, tidak mengungkapkan pendapat yang bertentangan. Lalu yang ketiga itu ada lack of commitment, kurangnya komitmen, di mana orang tidak bisa benar-benar berkomitmen terhadap keputusan karena mereka belum menyumbangkan pendapat dan idenya yang sebenarnya. Lalu yang keempat ada penghindaran akuntabilitas, di mana masyarakat tidak menerima tanggung jawab atas hasil, alias mereka ini terlibat dalam saling tuding ketika terjadi kesalahan dalam tim. Lalu yang terakhir itu adanya intention to resolve,
Kurangnya perhatian pada hasil. Para anggota mengutamakan ambisi pribadi atau kebutuhan departemen masing-masing di atas hasil kolektif. Selama beberapa dekade terakhir, banyak penelitian dan pengalaman tim telah menghasilkan wawasan signifikan mengenai apa yang menyebabkan tim berhasil atau gagal. Bukti menunjukkan bahwa cara tim dikelola memainkan peran paling penting. Selanjutnya saya akan membahas team member roles atau tugas dari tim member. Nah, setiap tim ini membutuhkan anggota yang memenuhi kebutuhan penting tim untuk menyelesaikan tugasnya dan membina kesatuan, kepuasan, dan kesejahteraan anggota. Nah, team member roles ini ada dua, ada perilaku berorientasi pada tugas, di mana mereka ini menempatkan perhatian utama pada tugas dan produksi, dan umumnya dikaitkan dengan produktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan perilaku yang berorientasi hubungan menekankan kepedulian terhadap pengikut atau followers dan hubungan serta dikaitkan dengan kepuasan karyawan yang lebih tinggi. Nah, agar sebuah tim berhasil dalam jangka panjang, diperlukan perilaku berorientasi tugas dan perilaku berorientasi hubungan dalam tim. Yang pertama itu, saya akan bahas perilaku yang berorientasi pada tugas atau task specialist role. Task specialist role itu sudah saya jelaskan tadi, dikaitkan dengan perilaku yang membantu tim mencapai tujuannya. Nah, orang-orang yang berperan sebagai spesialis tugas seringkali menunjukkan perilaku berikut. Yaitu yang pertama itu mulai ide, di mana mereka ini mengusulkan solusi baru untuk masalah tim. Yang kedua itu memberikan pendapat, mereka ini menawarkan pendapat tentang solusi tugas, memberikan umpan balik atau feedback yang jujur atas saran orang lain. Lalu mencari informasi, mereka meminta fakta yang relevan dengan tugasnya. Lalu meringkaskan. Mereka mengaitkan berbagai ide dengan masalah yang dihadapi, menarik ide bersama ke dalam perspektif ringkasan. Lalu yang terakhir berikan energi, di mana merangsang tim untuk bertindak ketika minat menurun. Lalu yang kedua itu ada socio-emotional role, di mana mencakup perilaku yang menjaga kesejahteraan emosional masyarakat dan memperkuat identitas sosial. Orang yang mengadopsi peran socio-emosional menunjukkan perilaku berikut. Yaitu yang pertama ada encourage, di mana mereka ini bersikap hangat dan menerima ide orang lain, memuji dan mendorong orang lain untuk memberikan kontribusi mereka. Lalu yang kedua itu ada harmonis, yaitu rekonsiliasi konflik kelompok, membantu pihak-pihak yang berbeda pendapat mencapai kesepakatan. Lalu next-nya itu dari reduce tension, bercanda atau dengan cara lain melampiaskan emosi ketika suasana kelompok sedang tegang. Lalu follow, ikutlah dengan tim menyetujui gagasan anggota tim lainnya. Lalu kompromis, akan mengubah pendapatnya sendiri untuk menjaga keharmonisan tim. Lalu selanjutnya itu ada leading virtual atau remote teams. Tim virtual dan kerja jarak jauh merupakan kenyataan bagi banyak pemimpin saat ini. Yaitu virtual team ini terdiri dari anggota-anggota yang tersebar secara geografis atau organisasional yang memiliki tujuan yang sama dan terhubung terutama melalui teknologi informasi dan telekomunikasi yang canggih. Tim virtual terkadang juga merupakan tim global. Nah, global team ini adalah tim kerja lintas batas yang terdiri dari anggota dari berbagai negara yang aktivitasnya tersebar di banyak negara. Nah, di sini di tabel ini ada perbedaan tim konvensional, virtual, dan global. Di sini dari tim konvensional, di mana special distance-nya atau jarak spasialnya berlokasi bersama, komunikasinya itu tatap muka, lalu budaya anggotanya itu sama, dan tantangan pemimpinnya itu tinggi. Lalu yang virtual itu, kalau dari jarak spasialnya itu berserakan atau scattered, lalu dimediasi
budaya anggotanya itu sama, tantangan pemimpinnya itu lebih tinggi. Lalu global itu dari social distance-nya tersebar luas, komunikasinya dimediasi, budaya anggotanya berbeda, tantangan pemimpinnya itu sangat tinggi. Use of virtual teams. Salah satu keuntungan utama dari tim virtual adalah kemampuan untuk dengan cepat mengumpulkan sekelompok orang yang paling berbakat untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, memecahkan masalah tertentu, atau mengeksploitasi peluang strategis tertentu. Nah, campuran beragam orang dapat memicu kreativitas dan inovasi. Pada tingkat praktis, organisasi dapat menghemat waktu karyawan dan memangkas biaya perjalanan saat orang bertemu di ruang virtual daripada fisik. Nah, IBM ini melaporkan bahwa mereka menghemat lebih dari $50 juta dalam biaya terkait perjalanan dalam 1 tahun terakhir dengan menggunakan tim virtual. Lalu ada challenge of virtual team. Terlepas dari manfaatnya, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa tim virtual 100% seringkali kurang efektif dibanding tim yang anggotanya bertemu secara langsung. Nah, penelitian menunjukkan bahwa seiring bertambahnya jarak virtual, perilaku inovatif dapat menurun sebesar 93%, dan kepercayaan turun 83%, kejelasan peran dan tujuan turun 62%, dan hasil proyek seperti pengiriman tepat waktu dan kepuasan pelanggan menurun sekitar 50%. Nah, pemimpin tim dapat membuat perbedaan besar dalam seberapa baik kinerja tim virtual. Pemimpin tim virtual dan jarak jauh dapat meningkatkan kinerja dengan mengikuti tips berikut. Yaitu pertama, become a better leader. Banyak manajer belajar selama pandemi bahwa pemimpin dari jarak jauh atau secara virtual memerlukan kepemimpinan yang lebih baik. Pendekatan yang mengarahkan dan mengendalikan bagaimana dan kapan orang melakukan pekerjaannya tidak mungkin dilakukan ketika kantor tutup dan karyawan bekerja di rumah. Nah, memimpin tim virtual atau jarak jauh berarti seorang pemimpin harus mempercayai orang-orang untuk melakukan pekerjaannya tanpa pengawasan terus-menerus dan lebih fokus pada hasil daripada proses pencapaiannya. Terlalu banyak kendali dapat mematikan efektivitas tim virtual, sehingga para pemimpin harus melepaskan sebagian besar kendali mereka namun pada saat yang sama memberikan bimbingan, dorongan, dukungan, dan pengembangan. Daripada mengarahkan bagaimana orang melakukan pekerjaan mereka, peran kunci dari leader tim ini adalah bertanya apa yang dibutuhkan karyawan atau anggota tim dari saya dan apa yang bisa pemimpin ini bantu. Lalu yang kedua itu ada find ways to build trust and relationship. Membangun hubungan dan kepercayaan tim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pemimpin tim virtual dan jarak jauh. Pemimpin tim virtual seringkali mengumpulkan orang-orang setidaknya sekali di awal, sehingga mereka dapat mulai mengembangkan hubungan saling percaya saat tatap muka. Nah, para pemimpin juga menerapkan teknologi untuk membangun dan mempertahankan hubungan. Mereka sering mengadakan pertemuan virtual singkat menggunakan Zoom, Google Meet, atau platform lainnya. Lalu yang ketiga itu ada shape team culture and ground rules. Hal ini melibatkan penciptaan lingkungan virtual yang aman secara psikologis di mana orang-orang merasa nyaman mengungkapkan kekhawatiran mereka, mengakui kesalahan mereka, berbagi ide, mengakui ketakutan mereka, atau meminta bantuan. Nah, pemimpin memberi contoh melalui perilakunya sendiri. Pemimpin juga memastikan bahwa mereka memungkinkan semua anggota tim untuk berbagi pengalaman dan kekuatan unik mereka. Handling tim konflik. Konflik mengacu pada interaksi antagonis di mana satu pihak berusaha untuk menghalangi maksud atau tujuan dari pihak lain. Nah, manajemen konflik yang efektif memiliki dampak positif pada kekompakan dan kinerja tim. Tim berkinerja tinggi biasa memiliki tingkat konflik yang lebih rendah, dan konflik lebih sering dikaitkan dengan tugas daripada dengan hubungan interpersonal.
Dan itu tim yang mencerminkan pola konflik yang sehat biasanya ditandai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dan saling menghormati. Types of conflict itu pertama ada konflik tugas. Konflik tugas ini mengacu pada perbedaan pendapat di antara orang-orang tentang tujuan yang ingin dicapai atau isi tugas yang harus dilakukan. Lalu konflik hubungan ini mengacu pada ketidakcocokan pribadi yang menciptakan ketegangan dan perasaan rumusan pribadi di antara orang-orang. Next itu ada balancing conflict and cooperation. Terdapat bukti bahwa konflik ringan dapat bermanfaat bagi tim, dengan konflik yang sehat membantu mencegahnya pemikiran kelompok seperti jelaskan sebelumnya, di mana orang-orang begitu berkomitmen pada tim yang kohesif sehingga mereka enggan mengungkapkan pendapat yang bertentangan. Nah, konflik yang terlalu kuat yang terfokus pada masalah pribadi dibandingkan masalah pekerjaan atau yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak produktivitas, merusak hubungan, dan mengganggu pertukaran ide dan informasi yang sehat. Pemimpin tim yang efektif menemukan keseimbangan yang tepat antara konflik dan kerjasama. Lalu, causes of conflicts, di mana salah satu penyebab utama konflik adalah persaingan memperebutkan sumber daya seperti uang, informasi, dan persediaan. Dengan cara yang sama, konflik sering terjadi hanya karena orang menggunakan sumber daya tersebut untuk mengejar tujuan yang berbeda. Perbedaan tujuan adalah hal yang wajar dalam organisasi. Misalnya tujuan departemen penjualan untuk pengiriman cepat pada pesanan baru mungkin bertentangan dengan tujuan departemen manufaktur untuk kualitas dan efisiensi yang tinggi. Lalu next ada style to handle conflict. Nah, ada yang pertama itu ada gaya mendominasi, di mana mencerminkan ketegasan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan harus digunakan ketika tindakan cepat dan tegas sangat penting pada masalah penting atau tindakan tidak populer seperti dalam keadaan darurat atau pemotongan biaya mendesak. Lalu ada gaya menghindar, di mana tidak mencerminkan ketegasan maupun kerjasama. Hal ini tepat dilakukan saat masalah sepele, saat tidak ada peluang untuk menang, saat penundaan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi diperlukan, atau saat gangguan akan merugikan. Gaya kompromi mencerminkan ketegasan dan kerjasama dalam jumlah sedang. Ini tepat ketika tujuan kedua belah pihak sama pentingnya, ketika lawan memiliki kekuatan yang sama dan kedua belah pihak ingin membagi perbedaan, atau ketika orang perlu sampai pada solusi sementara atau bijaksana di bawah tekanan waktu. Lalu ada gaya akomodatif, mencerminkan tingkat kerjasama yang tinggi yang bekerja paling baik ketika orang menyadari bahwa mereka salah, ketika suatu masalah lebih penting bagi orang lain daripada diri sendiri, ketika membangun kredit sosial untuk digunakan dalam diskusi selanjutnya, dan ketika menjaga keharmonisan sangat penting. Lalu ada gaya berkolaborasi, di mana mencerminkan tingkat ketegasan dan kerjasama yang tinggi. Gaya berkolaborasi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menang meskipun demikian. Lalu ada negosiasi, di mana negosiasi integratif ini didasarkan pada asumsi menang-menang atau win-win, di mana semua pihak ingin menghasilkan solusi kreatif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Rules of reach a win-win solution itu pisahkan orang dari masalah, di mana untuk negosiasi integratif yang sukses, orang tetap fokus pada masalah dan sumber konflik daripada menyerang atau mencoba mendiskreditkan satu sama lain. Lalu yang kedua itu fokus pada kepentingan yang mendasari. Nah, yaitu bukan permintaan saat ini, tuntutan adalah apa yang diinginkan setiap orang, dan negosiasi sedangkan kepentingan yang mendasari mewakili mengapa dibalik tuntutan. Lalu yang ketiga itu ada listen and ask question, itu strategi yang baik untuk sebagian besar negosiasi adalah mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Lalu ada insist the result based on objective standard. Setiap pihak dalam negosiasi memiliki kepentingan sendiri dan secara alami ingin maksimalkan hasilnya. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan case study pada chapter 10.
Jadi Ben dan Casey sedang merenungkan masalah perusahaan terkait relokasi produksi dari Tiongkok kembali ke Amerika Serikat. Ben cenderung mendukung ide tersebut karena memiliki manfaat dalam hal respon pelanggan yang lebih cepat dalam pengurangan biaya pengiriman. Meskipun ada tantangan terkait upah yang lebih tinggi dan biaya retooling pada pabrik. Di sisi lain, cari dan mencatat hati-hatilah potensial terkait perpindahan produksi seperti kekurangan tenaga kerja di Tiongkok dan kemungkinan penundaan dalam produksi. Keduanya sepakat bahwa kompromi antara posisi Jonah dan Robert merupakan solusi yang diharapkan untuk menyelesaikan konflik ini. Jadi yang pertanyaan pertama, gaya penanganan konflik apa yang muncul di kalangan anggota dewan? Jadi menurut kelompok kami itu ada dua. Yang pertama ada the dominating style atau my way. Dalam kasus ini, Jonah dan Robert memiliki gaya kepemimpinan yang mendominasi tegas dan memiliki cara sendiri dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikan masalah. Nah, mereka memiliki argumen berbeda tetapi sama kuat, di mana argumen yang memiliki adalah dipindahkannya fasilitas produk ke Amerika Serikat, maka dapat memperbaiki pasokan, mengurangi biaya pengiriman, menawarkan respon yang lebih cepat kepada pelanggan, dan yakin menawarkan produk dengan kualitas baik. Sedangkan argumen yang dimiliki Robert itu adalah agar fasilitas produksi ditempatkan di China karena penghematan biaya yang sangat luar biasa serta adanya peralatan dengan pabrik tercanggih. Lalu yang kedua, the collaborating style atau Orway. Dalam kasus ini, Ben dan Casey mencerminkan tingkat ketegasan dan komparatif yang tinggi. Nah, mereka membicarakan mengenai kekuatan dan kelemahan dari semua argumen, dan mereka juga mencoba untuk mencari solusi untuk membantu menyelesaikan konflik. Pertanyaan kedua, pilihan apa yang dimiliki Ben dan Casey untuk membantu menyelesaikan konflik antara Jonah dan Robert? Jadi gaya apa yang mungkin mereka terapkan dalam pertemuan ini? Nah, menurut kami, dengan menerapkan negosiasi integratif yang didasarkan pada asumsi win-win, negosiasi integratif itu merupakan pendekatan komparatif dalam negosiasi, di mana pihak-pihak yang mencoba mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Nah, negosiasi integratif ini berdasarkan asumsi win-win, yaitu semua pihak ingin menyelesaikan atau menghasilkan solusi yang kreatif serta menguntungkan kedua belah pihak. Jadi banyak ahli yang mengatakan bahwa negosiasi integratif itu adalah kunci efektivitas untuk melihat negosiasi sebagai solusi yang kreatif dan menguntungkan semua orang. Lalu pertanyaan yang ketiga, saran apa yang akan Anda berikan untuk membantu anggota dewan dalam mengambil keputusan tim yang baik? Jadi menurut kelompok kami, sebaiknya menggunakan pendekatan negosiasi integratif berbasis solusi win-win dengan fokus pada kepentingan perusahaan, menghindari penilaian subjektif dan mempertahankan keadilan dengan kriteria objektif akan membantu mencapai solusi yang optimal. Mereka juga dapat membuat daftar pro dan kontra untuk setiap alternatif, menganalisis dampaknya bagi perusahaan, dan diskusikan hingga kesepakatan tercapai. Nah, penting untuk menghindari konflik pribadi, berkomunikasi secara jelas, fokus pada masalah untuk mencegah kesalahpahaman, serta gunakan gaya penanganan konflik yang sesuai, seperti dominasi untuk situasi mendesak atau kolaborasi untuk mendapatkan sudut pandang yang luas dalam pengambilan keputusan. Saya izin melanjutkan presentasi.
chapter 11, Leading and Diversity and Inclusion. Oke, di 11.1 kita akan membahas tentang leading people who aren't like you. Pertama, manfaat keanekaragaman adalah salah satu alasan wajah organisasi mulai berubah. Dengan perempuan dan minoritas perlahan-lahan pindah ke posisi kepemimpinan di tingkat atas. Lalu dengan tujuannya itu, yaitu tujuan para pemimpin adalah menyadari bahwa setiap orang dapat membawa nilai dan kekuatan di tempat kerja berdasarkan kombinasi karakteristik beragamnya sendiri. Next. Nah, terus ada definition of diversity. Nah, definition of diversity ini sendiri adalah keragaman tenaga kerja atau workforce diversity yang berarti tenaga kerja yang terdiri dari orang-orang dengan manusia yang berbeda kualitas atau siapa termasuk berbagai kelompok budaya. Seperti kalau di tradisional kita tahu ada yang kayak berdasarkan umur, race, gender, pay level, tingkat pembayaran, disability, dan lifestyle. Sedangkan di inklusif sendiri itu sangat banyak ya. Nah, mungkin akan kita breakdown satu-satu. Kayak dari perspektif individu, keragaman itu pasti mengacu pada semua cara orang berbeda. Kayak tadi kita udah bahas termasuk dimensi seperti ada usia, race itu ras, status perkawinan, kemampuan fisik, tingkat pendapatan, dan juga gaya hidup. Sebagian besar perusahaan mendefinisikan keragaman dalam hal sekumpulan dimensi yang sangat terbatas. Tapi organisasi saat ini merangkul definisi yang jauh lebih inklusif, yang dimana mengakui spektrum perbedaan yang mempengaruhi cara pendekatan orang bekerja, berinteraksi satu sama lain, memperoleh kepuasan dari pekerjaan mereka, dan juga mendefinisikan siapa mereka sebagai manusia di tempat kerja. Lalu, dimensi keragaman itu juga mencerminkan terutama perbedaan bawaan dapat diamati, kayak yang udah kita jelaskan ada ras, jenis kelamin, usia, kemampuan fisik. Namun inklusif tuh rata-rata mencakup semuanya. Makanya ini di mana inklusif tuh lebih banyak dibandingkan sama tradisional. Dan selain itu, dimensi ini juga mungkin memiliki dampak yang lebih kecil dibandingkan dengan model tradisional. Kenapa? Karena gimana pun juga mempengaruhi definisi diri seorang diri dan juga pandangan dunia mempengaruhi cara orang tersebut dipandang oleh orang lain. Mungkin seperti itu. Next. Nah, di sini ada diversity of thought. Keberagaman pemikiran merujuk pada adanya berbagai ide, sudut pandang, keterampilan, cara berpikir yang berbeda dalam suatu kelompok atau organisasi. Nah, ada beberapa pendekatannya nih, kurang lebih ada pendekatan problem solving, perspektif budaya, keterampilan dan pengetahuan, pengalaman hidup, kreativitas dan inovasi. Mungkin kita breakdown ya satu-satu. Nah, di pendekatan problem solving ini, dalam sebuah tim, anggota mungkin memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda. Seorang anggota dengan latar belakang teknik mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam menyelesaikan masalah dibandingkan dengan anggota yang memiliki latar belakang bisnis. Lalu yang kedua, ada perspektif budaya. Anggota tim yang berasal dari budaya yang berbeda dapat membawa perspektif yang beragam dalam memahami masalah dan menemukan solusinya. Cara pandang yang berbeda ini dapat membuka peluang untuk solusi yang lebih kreatif dan juga efektif. Lalu yang ketiga, tadi ada keterampilan dan pengetahuan. Tiap anggota tim mungkin memiliki keterampilan dan pengetahuan yang berbeda-beda. Misalnya, seorang yang terampil dalam analisis data mungkin melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan seseorang ahli dalam komunikasi. Lalu yang keempat, ada pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang berbeda seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dan memecahkan masalah. Orang-orang dengan pengalaman hidup yang beragam memberikan wawasan yang berbeda dalam situasi tertentu. Lalu yang terakhir ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi ini sendiri itu masuk dalam keberagaman pemikiran. Seringkali merupakan pendorong kreativitas dan inovasi itu sendiri. Dengan adanya berbagai sudut pandang dan ide-ide, tim pasti memiliki kesempatan untuk menggabungkan konsep-konsep baru dan menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Nah, dengan adanya keberagaman pemikiran dalam sebuah tim organisasi, anggota dapat saling melengkapi, menantang satu sama lain, dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, yang mendorong pertumbuhan dan juga kemajuan. Oke, selanjutnya itu ada changing attitude toward diversity dan juga ada value organizational diversity. Oke, yang pertama changing attitude, sikap terhadap keragaman berkembang.
Sebagian karena mereka harus melakukannya sebagai pemimpin yang menanggapi perubahan signifikan dalam masyarakat, termasuk perubahan demografis, pergeseran nilai-nilai sosial, dan juga globalisasi. Lalu di value organizational diversity, itu merupakan orang yang berbeda dalam berbagai hal, apakah itu ras, latar belakang budaya, jenis kelamin, kemampuan fisik, tingkat pendidikan, gaya hidup, usia, perkawinan status, dan juga dimensi lain, yang lebih cenderung memiliki opini dan perspektif yang beragam. Lalu 11.2 itu ada membahas tentang factor shaping personal bias, atau bisa disebut juga sebagai bias yang tidak sadar, yang dimana itu ada unconscious bias, prejudice, stereotype, discrimination, challenge people of color face, the first wrong. Nah, itu ada 4 itu. Ada 4 yang dimana factor shaping personal bias itu sendiri menciptakan lingkungan inklusif yang memastikan bahwa setiap individu merasa dihormati, dihargai, dan dapat mengembangkan bakat unik mereka, merupakan sebuah tantangan yang kompleks. Nah, bias yang tidak sadar. Apa sih bias yang tidak sadar atau unconscious bias? Bias tidak sadar atau bias tidak terduga merujuk pada preferensi penilaian tidak sadar yang dimiliki seseorang terhadap individu atau kelompok tertentu. Nah, bias ini seringkali muncul tanpa kesadaran atau kendali yang disengaja individu yang mengalaminya. Adanya bias tidak sadar ini didasarkan pada sejumlah faktor, kayak bisa pengalaman hidup, lingkungan sosial, media, dan juga budayanya. Misalkan pengalaman masa kecil, paparan media, serta budaya norma-norma sosial dapat membentuk pemahaman pandangan seseorang terhadap dunia. Sebagai hasilnya, orang yang membentuk asosiasi atau stereotip tanpa menyadarinya. Contoh bias tidak sadar itu bias rasial. Meskipun seseorang mungkin sadar akan nilai-nilai kesetaraan rasial dan tidak ingin bersikap diskriminatif, mereka masih dapat memiliki asumsi atau penilaian tidak sadar terhadap individu berdasarkan ras-ras mereka. Hal ini dapat tercermin dari perilaku sehari-hari seperti memilih kawan atau rekan kerja dalam keputusan yang dibuat di tempat kerja. Lalu yang kedua ada prejudice, stereotype, and discrimination. Nah, salah satu masalah dalam organisasi itu kayak prasangka, yang merupakan perasaan yang mencurigakan, perasaan yang merugikan, atau opini yang terbentuk tanpa memperhatikan fakta. Salah satu aspek dari prasangka sendiri itu adalah stereotype, keyakinan atau citra yang kaku, berlebihan, irasional, biasanya negatif, terkait dengan kelompok orang tertentu. Ketika seorang pemimpin dan perusahaan melakukan diskep prasangka terhadap orang yang menjadi sasaran prasangka mereka, terjadilah diskriminasi. Yang dimana diskriminasi itu membayar perempuan lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama, adalah diskriminasi gender. Menolak untuk memperkerjakan seseorang karena dia berbeda etnis adalah diskriminasi etnis. Lalu ada challenge people of color face. Nah, menantang orang berwajah berwarna, yang dimana istilah yang merujuk pada praktik perilaku yang mempersulit menghambat individu untuk memiliki kulit berwarna, untuk meraih kesempatan yang sama, atau untuk memperlakukan secara adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, sistem pendidikan, sistem hukum, dan juga di interaksi sosial. Praktik ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi langsung hingga stereotip yang bersifat tidak sadar. Contohnya, seseorang yang kan kulit berwarna seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, promosi, perlakuannya adil di tempat kerja. Mereka juga mungkin menghadapi perlakuan yang berbeda dari sistem peradilan pidana atau dalam interaksi sehari-hari dengan pihak berwenang. Lalu ada yang terakhir itu the first wrong. Nah, the first wrong itu adalah bias bawaan dapat disalahkan untuk membangun glass ceiling dan penghalang tak terlihat yang memisahkan perempuan dan minoritas dari posisi kepemimpinan. Oke, bias bawaan ini dapat disalahkan untuk membangun glass ceiling dan penghalang tak terlihat yang memisahkan perempuan dan minoritas dari posisi kepemimpinan puncak. Ketika para eksekutif memilih penerus seseorang untuk posisi puncak, mereka cenderung memilih seorang yang memimpin mereka. Wanita minoritas bisa melihat ke atas, melalui langit-langit, tapi sikap perilaku umum melakukan hambatan tak terlihat untuk kemajuan mereka sendiri. Penelitian memiliki juga menyarankan adanya dinding kaca yang berfungsi sebagai penghalang tak terlihat di gerakan lateral yang organisasi.
Pengalaman dinding kaca di area seperti ini di pengawasan lini atau manajemen umum yang memungkinkan perempuan minoritas untuk maju ke posisi tingkat senior. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ini adalah ways women lead. Jadi studi menunjukkan bahwa organisasi dengan lebih banyak pemimpin perempuan itu cenderung akan menghasilkan yang lebih baik daripada perwakilan laki-laki di posisi kepemimpinan di perusahaan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam manajemen itu secara signifikan dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Pendekatan kepemimpinan yang digunakan oleh perempuan seringkali seperti mengadopsi gaya yang berbeda dari pria, karena perempuan itu cenderung punya lebih fokus pada kolaborasi, empati, komunikasi yang terbuka, dan pengembangan tim. Dan gaya ini tuh terbukti sangat efektif dalam mengelola lingkungan kerja yang dinamis, penuh gejolak, dan beragam budaya yang sering dihadapi oleh organisasi saat ini. Oleh karena itu, organisasi yang menghargai peran dan kontribusi perempuan dalam kepemimpinan memiliki kesempatan untuk menciptakan budaya yang lebih inovatif. Selanjutnya ini women as leadership. Jadi ketika perempuan menjadi pemimpin, ada beberapa perubahan dan dampak yang signifikan. Yang pertama, itu perhatian terhadap kebutuhan dan hubungan, di mana wanita itu kan cenderung lebih memperhatikan kebutuhan individu dan hubungan interpersonal dalam lingkungan kerja. Mereka sering menunjukkan kepekaan terhadap emosi dan kebutuhan tim mereka, mempromosikan budaya kerja yang inklusif dan juga berempati. Yang kedua itu keterampilan komunikasi yang efektif. Wanita itu sering dipuji karena kemampuan verbal dan komunikasi yang kuat. Mereka itu cenderung menggunakan komunikasi yang jelas, terbuka, dan mendukung memfasilitasi kolaborasi dan kerja tim yang efektif. Yang ketiga itu adalah motivasi dan peningkatan kinerja, di mana wanita pemimpin sering dianggap mampu untuk memotivasi orang lain dan mendorong kinerja yang lebih baik. Mereka biasanya memperjuangkan tujuan prestasi secara kolektif dan memperhitungkan keberagaman individu dalam strategi motivasi mereka. Dan yang terakhir itu ada peningkatan penghargaan dan kepuasan bawahan. Studi menunjukkan bahwa pemimpin wanita sering dinilai lebih tinggi oleh bawahannya dalam hal keterampilan interpersonal dan faktor-faktor lain seperti perilaku tugas. Ini dapat menyebabkan peningkatan penghargaan, kepuasan kerja, dan kinerja tim secara keseluruhan. Di mana menurut James Gabarino, wanita itu lebih mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan memperhatikan kompeten secara verbal dan berurusan dengan hubungan interpersonal di kantor. Selanjutnya ini adalah becoming an inclusive leader. Seorang pemimpin yang inklusif adalah seorang yang memiliki kemampuan dan kesediaan untuk memahami, menghargai, dan memasukkan perspektif, kebutuhan, serta kontribusi dari beragam individu ataupun kelompok dalam lingkungan kerja. Pemimpin inklusif itu mempromosikan budaya kerja yang terbuka, ramah, dan menghargai keberagaman, serta memastikan bahwa semua orang itu merasa didengar, dihargai, dan diperlakukan secara adil. Ada 5 tahapan kesadaran individu dalam menghadapi keberagaman. Yang pertama itu adalah integration. Jadi orang-orang melihat perbedaan sebagai sesuatu yang mengganggu. Pemimpin pada tahap ini menganggap bahwa selama catatan hukum mereka baik, itu sudah cukup, meskipun mereka mungkin melihat orang dari kelompok tertentu sebagai masalah yang perlu diatasi. Sehingga pemimpin itu perlu mengidentifikasi di mana mereka berada dalam proses pengembangan kesadaran terhadap keberagaman.
Tahap kedua itu adalah adaptation. Jadi tahap ini tuh orang-orang cenderung mengabaikan perbedaan dan lebih fokus pada kesamaan di antara semua orang. Orang-orang sudah melebihi sikap terbuka yang terbuka. Pemimpin pada tahap ini mungkin tidak cukup sadar atau tanggap terhadap masalah yang dihadapi oleh karyawan yang kurang terwakili dalam organisasi, sehingga pemimpin itu perlu mengenali area di mana mereka perlu meningkatkan pemahaman dan tanggapan mereka terhadap keberagaman. Yang ketiga itu adalah acceptance. Jadi tahap ini tuh orang-orang mulai menerima bahwa setiap orang yang berbeda dan mengakui bahwa cara berpikir dan bertindak orang lain juga berbeda. Pemimpin menjadi lebih proaktif dan menyadari pentingnya mengatasi masalah identitas gender, ras, dan disabilitas, bukan hanya untuk karyawan yang kurang terwakili, tapi juga untuk keberhasilan organisasi. Mengambil di sini tuh leadership itu harus mengambil tindakan konkret untuk mempromosikan inklusi dan keberagaman dalam organisasi. Kemudian tahap keempat adalah minimizing difference. Jadi di sini pemimpin harus mampu memahami perasaan orang lain yang berbeda dari mereka dan dapat dengan mudah melihat dari sudut pandang orang lain. Mereka sangat berkomitmen pada kesetaraan yang luas, inklusivitas, dan kebersamaan. Dan tahap terakhir itu adalah defense. Jadi tahap ini tuh orang-orang sudah mengintegrasikan perbedaan dan dapat mengubah cara berpikir dan bertindak mereka secara lengkap. Ini adalah tahap di mana pemimpin dapat menciptakan organisasi yang melihat setiap orang secara adil tanpa memandang gender atau warna kulit. Selanjutnya ini adalah how leader encourage the advancement of underrepresented employee. Jadi ada 4 cara efektif untuk membantu orang dari berbagai latar belakang naik dari level yang lebih tinggi dalam organisasi. Yang pertama itu employee resource group, kedua itu sponsorship, ketiga itu coaching and feedback, dan yang terakhir adalah expanded recruitment. Pada chapter 11 yaitu leadership development, kasus for analysis. Jadi di sini Bethany Gentry seorang wanita yang ambisius dan berpengalaman, bergabung dengan perusahaan minyak di Tulsa dengan harapan untuk maju dalam karirnya. Namun pertemuan pertamanya dengan Alexis Baker itu adalah seorang manajer senior, mengungkapkan realitas pahit tentang tantangan yang dihadapi perempuan di perusahaan tersebut. Alexis memberi nasihat kepada Bethany untuk menyelesaikan diri dengan norma laki-laki yang dominan di perusahaan, termasuk menyarankan Bethany untuk mengubah namanya menjadi Madison agar lebih diterima di lingkungan tersebut. Meskipun terkesan Bethany meninggalkan pertemuan tersebut merasa terkejut dan terombang-ambing oleh tuntutan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pimpinan perempuan yang dianutnya. Jadi pertanyaan yang pertama, kalau kamu menjadi Bethany, bagaimana cara kamu mencoba untuk mengatur diri di perusahaan minyak itu? Mengapa kamu berpikir pendekatanmu akan berhasil? Menurut kelompok kami bahwa Bethany adalah seorang profesional yang baru bergabung dengan perusahaan minyak di Tulsa. Merasa tidak nyaman saat bertemu dengan manajer seorang wanita yaitu bernama Alexis. Alexis mengungkapkan bahwa keduanya dipilih karena perusahaan ingin meningkatkan keberagaman. Alexis menyarankan Bethany untuk mengubah nama dan menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan yang tidak ramah terhadap perempuan. Bethany terkejut dan terguncang, tetapi dia memutuskan untuk tetap teguh pada nilai-nilai sambil menavigasi lingkungan yang tidak mendukung itu. Meskipun demikian, Bethany menentukan apakah perusahaan itu benar-benar tempat yang tepat baginya. Pertanyaan kedua, apakah kamu pikir budaya yang didominasi oleh laki-laki seperti ini masih ada? Apakah menurutmu yang diterima? Apakah kamu akan mengadopsi strategi di mana kamu bertindak baik? Kebenarnya, menurut
kelompok kami, budaya yang didominasi laki-laki, masih ada banyak industri. Perempuan kadang-kadang harus merencanakan strategi untuk diterima. Mengadopsi strategi yang sesuai dengan kepribadian Anda bisa produktif. Jadi penting untuk tetap setia pada diri sendiri sambil mencari tata cara untuk membawa perubahan positif lingkungan kerja. 3. Apa artinya menjadi pada diri sendiri? Apakah menjadi jujur pada diri sendiri lebih penting daripada mencapai kesuksesan karir pribadi di perusahaan yang didominasi oleh laki-laki? Apakah baik untuk membiarkan berkelanjutnya lingkungan kerja yang tidak sehat bagi perempuan? Mengapa? Jadi menurut kelompok kami, memiliki pengalaman yang jujur tentang siapa kita, nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan kita. Jadi penting teman-teman untuk integritas pribadi. Namun apakah jujur pada diri sendiri itu lebih penting daripada sukses karir di lingkungan yang didominasi laki-laki? Tergantung pada nilai dan pribadi bagi perempuan. Karena dan organisasi secara keseluruhan.